Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wajib belajar untuk kali ini kita belajar dengan PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang mana untuk kali ini kita melangkah pada bab pertama. Bab pertama pada kelas 8 yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila. Tapi sebelumnya kita lanjutkan untuk bab 1 ini. Saya ingin pembelajaran hari ini supaya bisa mendapatkan manfaat. Seraya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya ada hari ini yang nggak masuk dari saudara sendiri. Ada beberapa orang yang nggak masuk. Mungkin ada acara-acara maklum untuk paket ini. Ya, untuk paket ini nggak terikat jadinya dari pembelajaran yang mungkin bisa kita untuk melaksanakan secara beruntun. Nah, dari bab 1 ini, kedudukan dan fungsi Pancasila. Pelajaran ini masih kaitannya dengan bab 1 pada kelas 7. Kelas 7 itu juga mempelajari tentang Pancasila, tapi bukan fungsi dan kedudukan. Apa? Lahirnya Pancasila. Bagaimana lahirnya Pancasila? Bagaimana awal dari Pancasila dibentuk sehingga sampai dirumuskan, sampai ditetapkannya tanggal 18 Agustus, sehingga mendapatkan suatu predikat sebagai dasar negara kita. Nah, dari sini akhirnya pokok utama kedudukannya itu adalah sebagai dasar. Sedangkan untuk tujuan kita dalam pembelajaran hari ini, fungsi Pancasila, supaya agar dari saudara dan saudari sekalian itu bisa menjelaskan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Karena pada perkembangan di era globalisasi ini, kita juga dipertontonkan permasalahan-permasalahan yang ada, yang sehingga kita juga perlu kejelasan dengan kedudukan, adanya kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan tepat. Dan tiga, menganalisis permasalahan aktual yang berkaitan dengan pentingnya Pancasila. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu menganalisis permasalahan. Karena dalam PPKN ini, apalagi dalam pembelajaran ini, kita menggunakan berbasis pembelajaran problem based learning, yang mana ini kaitannya dengan permasalahan yang harus kita hadapi dan bagaimana cara untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Dan nomor 4, kita merumuskan pertanyaan kunci terkait kedudukan Pancasila dalam menghadapi permasalahan tersebut. Dan yang nomor 5, menunjukkan sikap kolaborasi dan berpikir kritis selama proses pembelajaran. Sikap kolaborasi otomatis kita membutuhkan gotong royong, saling gotong royong terhadap wajib belajar. Berpikir kritis, kita mampu untuk menghadapi permasalahan, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada pada pembelajaran yang kita laksanakan nanti. Sebagai permulaan Pancasila sebagai dasar ini, pada tanggal 1 Juni Soekarno menyampaikan pidatonya tentang Pancasila yang di depan BPUPKI menggunakan istilah filosofis grand slam. Istilah tersebut bermakna fundament filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal dan abadi. Ini
sebagai dasar negara Indonesia. Nah, dari Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang sudah ditetapkan pada tanggal 1 Juni, pertanyaannya sekarang, pada tanggal 1 Juni itu sebagai hari apa? Tanggal 1 Juni itu sebagai hari apa? Ayo, 1 Juni hari apa? Hari lahirnya Pancasila. Ini baru lahirnya. Tapi 1 Juni lahir ditetapkannya bukan 1 Juni, tapi ditetapkannya pada tanggal 18 Agustus. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Pancasila sebagai kedudukannya sebagai dasar negara. Otomatis dasar negara adalah Pancasila. Coba saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan Pancasila. Pancasila itu apa? Panca berarti 5, sila berarti dasar. Pancasila berarti 5 dasar. Yang mana 5 dasar itu sudah komitmen terhadap ada pada gambar Garuda. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan selanjutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sebagai dasarnya. Nah, sebagai dasar, coba sebagaimana tujuan pembelajaran tadi, saya ingin tahu dari kalian untuk melakukan suatu analisis permasalahan yang terjadi. Di sini permasalahan yang terjadi kaitannya dengan Pancasila. Bagaimana permasalahan ini terkait dengan adanya bully. Nah, coba kaitkan bully ini nanti hubungannya dengan Pancasila itu bagaimana terhadap kedudukan dan fungsi Pancasila. Faktornya itu dari segi apanya, faktor yang menyebabkan itu apa, coba nanti untuk dibahas dalam permasalahan tersebut. Coba ini dilihat dalam video. Rata menyangka anak kesayangannya OS 15 menjadi korban bullying atau perundungan oleh rekan-rekannya di sebuah rumah kawasan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Yang membuat hati hancur, aksi bullying tersebut disiarkan langsung melalui live Instagram para pelaku. Sebagai seorang ibu, hati sakit melihat anaknya ditambak. Macet tuh ya. Benar. Berbagai wajah, diinjak, dan dipukul menjadi tontonan netizen. Awalnya, Pra mengetahui anaknya menjadi korban bully usai viral di sosial media, sosmed. Pra
Pra mengira aksi bullying tersebut tidak separah itu, namun saat melihat rekaman videonya langsung marah. Sebelumnya, media sosial, medsos, dihebohkan dengan aksi bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah pelajar perempuan di wilayah Depok, Jawa Barat. Nahasnya, aksi bullying tersebut disiarkan langsung melalui live media sosial, medsos, Instagram. Dalam video yang diterima tribunnews.depok.com, nampak seorang korban dirundung oleh beberapa rekan-rekannya. Bahkan, mereka menggambar korban pada bagian wajah dengan keras sambil menertawakannya. Tak berhenti di situ, para pelaku juga melecehkan korban dengan memaksanya berlutut sambil memohon ampun. Saat berlutut di hadapan pelaku, leher korban juga diinjak hingga ia merintih kesakitan dan mencoba memberontak. Kata Made di Mapolres Metro Depok. Nah, itu dari permasalahan bullying yang mana itu termasuk melanggar nilai kedudukan dari fungsi Pancasila. Coba dari permasalahan yang ada di video tadi, dengan analisis mengenai kasus permasalahan yang terjadi pada video tersebut. Coba siapa saja yang terlibat pada masalah bullying tersebut. Setelah itu mengapa hal ini sampai terjadi? Terjadi bullying itu, terus dampak dari masalah bullying tersebut itu apa? Yang dampak dari permasalahan, terus dari permasalahan bullying tersebut apa hubungannya dengan kedudukan Pancasila? Ini sebagai untuk menganalisis, saya bagikan untuk model KPD dari jenengan. Ya sudah, langsung ada salah satu yang mau presentasikan. Permasalahan, monggo di sini ada untuk dari salah satu mewakili dari ya. Permasalahan bullying pada teman. Ada beberapa pihak utama yang terlibat dalam permasalahan bullying, yaitu pelaku bully, individu atau kelompok yang melakukan tindakan intimidasi, kekerasan atau penindasan terhadap orang lain. Korban atau victim, individu yang menjadi sasaran untuk tindakan bullying. Mereka seringkali dianggap lebih lemah atau berbeda dari kelompoknya. Saksi atau bystander, individu yang melihat atau mengetahui adanya tindakan bullying tetapi tidak terlibat secara langsung. Peran mereka sangat penting karena mereka bisa menjadi bagian dari solusi. Beberapa alasan utama mengapa bullying terjadi. Satu, faktor dari pelaku, kurangnya empati. Pelaku bullying seringkali tidak bisa memahami atau merasakan penderitaan orang lain. Mereka melihat korban sebagai objek, bukan sebagai individu yang memiliki perasaan. Dua, kebutuhan untuk mendominasi. Pelaku merasa senang atau kuat ketika bisa menguasai dan mengintimidasi orang lain. Perilaku ini seringkali berasal dari rasa tidak aman atau rendah diri yang ditutupi dengan sikap agresif. Tiga, pengaruh lingkungan keluarga. Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang keras, penuh kekerasan fisik atau verbal, atau kurang kasih sayang, berisiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku. Mereka meniru perilaku yang mereka lihat di rumah. Ya, ini dari teman kalian yang tadi untuk mempresentasikan yang mana dari beberapa permasalahan yang tadi yang dilihat pada video tersebut. Intinya dari pembelajaran dari ini bahwa bullying dari istilah kedudukan Pancasila berarti melanggar dari nilai-nilai Pancasila, mulai dari nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam
kesetaraan, perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, termasuk bullying ini mengarah kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini dari pertemuan pada hari ini. Coba untuk menguji kompetensi kalian, coba disiapkan untuk HP-nya, pergi ke puisis. Untuk mengakhiri perjumpaan, saya ingin dari kalian untuk mengakhiri pembelajaran ini bagaimana dalam pertemuan hari ini. Sudah ada aplikasinya? Masuk ke Google Chrome, puisis background. Bisa masuk? Masih nol. Berbadan gabung. Badannya bisa. Main dulu kan dulu ibu disebut Grayson krum dia tadi paket ini untuk wifi dan beli menjual paket ya kode ini masuk kode 827 650 masukkan. Udah satu orang masuk. Terus dulu, yes. Oke, kode. Emang kurang masuk. Masuk aja. Dua ini. Jadi 12. Coba masukkan kode PIN. Kode baru satu ya gabung. 827650. Ya, kode PIN. Atas sendiri. Tadi pakai. Siswa. Ya, gabungan atas, lanjutkan. Ya. Gabung ini. Ya, gabung. Bentar. Coba nanti tunggu dulu. Masih mencari gambarnya. Dan dua gabung. Gimana? Mau 4 dua.
lanjutkan. Nunggu. Masukkan kode KIM. Ya. 82 50 gabung. Sip. Tambah 2 tambah belum tambah. Belum. Sudah mulai. Sudah? Baru yang gabung 2. Kok yang baru gabung 2? Dipakai kamu. Ya udah, enggak apa-apa. Coba yang masuk gabung. Yang ada, ya. Tapi nanti, 2 lagi nanti sama. Ini sama siapa ini? Namanya? Nay ini sama Nelly ya. Terus yang satunya siapa? Sama Siti siapa? Oh ya, sudah bisa gabung. Ini ngomong dulu. Buatan gabung. Nah ini kok coba pakai nama itu adalah hati mulai. Mulai ya. Sudah? Coba itu belum bisa masuk. Dan juga kamu pengen masuk ya? Belum bisa masuk. Tukang saya kesel. Ya, kita mulai langsung. Sini. 1, 2, 3. Ayo Mbak Nelly sama Siti dimulai. Bisa masuk 2. Nanti kalau nunggu jawabannya belum bisa masuk. Jadi Kode kabeh. tekan. Ayo kamu, pertanyaannya cuma 10. 1 dan sudah dibaca nilainya. Wah, asik. Coba kata itu sama kedudukannya cuma 25-50.
Sudah? Sudah selesai? Siapa juaranya tuh? Juara satunya. Juara 3 Pak Berdi. Juara satunya nah, inilah dari hasil pembelajaran tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Intinya pada rangkuman hari ini, kedudukan dan fungsi Pancasila bahwa sebagai mengakhiri perjumpaan kali ini, kedudukan Pancasila adalah sebagai dasar yang mana dasar ini untuk menjalankan pemerintahan yang ada di Indonesia. Ulang dari pembelajaran hari ini dan untuk mengakhiri pada perjumpaan ini, marilah kita untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.